Kebudayaan tidak dapat hanya dipertahankan, tapi kita harus berupaya untuk merubah dan memajukannya. Oleh karena itu, budaya sebagai sebuah kultur, yaitu sebagai sebuah barang yang dapat hilang dan juga bertumbuh. Dinas Pendidikan Kota Malang melalui visi untuk mewujudkan insan Kota Malang yang cerdas, bermartabat dan mampu bersaing di era global, mengemban amanah dari pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk menjaga, memelihara, menginventarisasi dan juga mengembangkan kebudayaan yang ada di Kota Malang. Lalu bagaimana kebudayaan ini dapat diwariskan pada generasi selanjutnya? Bersama saya Khairunisa, let's talk about it. Ya pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang keragaman budaya yang ada di Kota Malang. Dan kali ini kita telah hadir narasumber kita yaitu Mbah Yongki Irawan. Beliau merupakan penggagas permainan tradisional Nyai Putut. Langsung kita sapa. Harus sehat. Nah ini bawa permainan apa ini Mbah? Ya, ini permainan ini dahulunya dikenal di masyarakat permainan Nyai Putut. Begitu. Nah, sebelum kita ngobrol jauh soal Nyai Putut, pengen bahas dulu Mbah, di Kota Malang ini sebenarnya bagaimana sih kebudayaan-kebudayaannya? Apakah memang dari dulu sudah berkembang atau mungkin sekarang sudah mulai tergerus? Ya, jadi perlu diketahui bahwa sejak zaman kerajaan budaya itu sudah berkembang ya, mulai dari Kenjuruan, Singosari dan lain sebagainya. Dan banyak ragam budaya yang ada di masyarakat atau di rakyat lah kala itu ya. Nah, antara lain permainan-permainan tradisional. Namun, kadangkala memang dalam permainan-permainan itu seringkali disangkut pautkan dengan hal mitos mistis. Gitu. Nah, antara lain permainan yang ada terkenal di Kota Malang adalah drama tari Topeng Malang. Semacam ada di belakang kita. Topeng, ya. Nah, Topeng Malang ini menurut empu-empu terdahulu ada 3 episode. Yang satu adalah drama tentang Ramayana Mahabharata. Yang kedua cerita tentang Panji. Yang ketiga adalah cerita tentang Menak. Hari-hari ini yang banyak berkembang di Kota Malang adalah cerita tentang Panji. Demikian. Baik. Apakah ini termasuk budaya asli Kota Malang atau ada bauran dengan kota-kota lainnya? Kalau bentuk yang diakuin itu menjadi ciri khas Kota Malang. Namun berbicara budaya asli, kita sendiri akan menjadi bingung. Dan darah budaya itu sendiri pasti terasimilasi dengan budaya-budaya yang lain. Itu pasti gitu. Nah, termasuk tentang Topeng Malang. Kalau orang melihat sebelum main, antara lain ada jaranan, ada bantengan, ada pencak dor dan lain sebagainya, mereka selalu mempergunakan sebuah peralatan, yaitu semacam sesaji. Nah, disitulah dibakar kemenyan dan lain sebagainya. Nah, orang berpikiran kalau sudah begitu mistis. Ya kan? Nah, sebenarnya ada kesalahan pemikiran. Topeng ini terbuat dari kayu. Bahan ini pun terbuat dari bambu. Ya. Nah, kenapa harus dikasih bakaran itu? Mengingat di kayu, di bambu ini ada hama. Yang mana hama itu sendiri, kalau topeng ini kalau sudah habis kita pakai atau permainan ini sudah kita pakai,
terus kita kandangkan di dalam kotak atau di tempat selama 1 bulan, maka dia akan menimbulkan yang namanya hama kayu trutus. Nah, inilah perlu diasapin sehingga kala topeng itu dipakai, kala ini dipakai mainan, trutus ini tidak terhirup oleh hidung sehingga menimbulkan gangguan kesehatan. Ini antara lain fungsi mengapa dia harus diasapin. Dan asap itu sendiri kebanyakan orang-orang di Jawa memakai kemenyan. Namun ada satu persoalan yang tidak diketahui, bahwa mbah-mbah kita terdahulu telah melakukan ini tidak hanya dengan kemenyan. Kalau Anda ada duku atau kulit langsap, keringkan, bakar, maka dia akan punya aroma dupa. Jadi jangan berpikiran ini hal yang mengundang roh, mengundang setan. Maaf, gitu ya. Budaya kita adalah budaya yang adiluhung. Karena kemampuan ini sehingga didiskreditkan bahwa ini permainan mistis, karena mereka takut. Kalau mereka bisa bermain ini dengan baik, maka manusia itu akan mempunyai kekuatan intuisi dan kepekaan insting yang baik. Maka ini harus ditularkan yang namanya dolanan, kalau di Malang dulinan, ya kan? Ini harus jatuh kepada anak-anak. Nah, itulah meriahnya sehingga mereka berteriak, mereka histeris, mereka bermain. Ini yang membuka intuisi mereka dan kepekaan insting mereka. Kalau untuk permainan Nyai Putut sendiri, apakah harus memiliki keahlian khusus seperti Mbah Yongki mungkin? Sebenarnya tidak. Maka kami berharap nantinya ini masuk kepada dunia pendidikan. Jadi harapan kami anak-anak SD kala istirahat dan lain sebagainya, mereka bisa bermain. Nah, permainan ini dimulai sebenarnya oleh Pini Sepuh. Ini bukan saya ya. Ide dari dasar dari Pini Sepuh yang terdahulu, Nunim adalah orang-orangan sawah. Dasar buat adalah orang-orangan sawah. Kala petani itu hampir panen, maka dibuatlah orang-orangan sawah untuk menghalau burung. Mengingat setelah memang hasil panennya meningkat, mereka mengucapkan syukur atau ruatan atau larungan. Ya, semacam itulah ungkapan-ungkapan yang ada di Jawa. Maka ide dasar orang-orangan sawah jadilah ide dasar Nyai Putut untuk permainan anak-anak. Siap. Wah, ini menarik Mbak. Ini pasti pemirsa juga penasaran bagaimana cara memainkannya. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Mbah Yongki. Nah, pada segmen kali ini kita akan berbicara lebih jauh tentang permainan Nyai Putut. Mbah, gimana sih cara bermainnya? Pasti pemirsa penasaran. Ada cara-cara khusus kah? Atau mungkin bisa dicontohkan sedikit untuk bisa diketahui oleh masyarakat? Iya. Sebelum kami masuk di dalam permainan, bahwa ini kalau diberi alat
yang atas ini sebuah stick dan alat tulis, maka namanya jailangkung. Nah, kalau sudah mendengar kata jailangkung, ini sudah wah, Takut. horor ini, kan gitu ya. Sebenarnya tidak. Oke. Ya. Nah, inilah bagaimana kekuatan intuisi. Maka kalau hari ini kita belajar hipno ke dunia barat, memakai otak kiri dan otak kanan dan otak tengah, di Jawa serat dengan hipno. Kita lebih mampu main hipno. Dilakukannya adalah kalau dengan alat tulis, dengan duduk, maka dipegang oleh 2 orang dan 1 orang pawang. Penghipno, ya, atau pawangnya. Nah, kalau ini bermain dengan Nyai Putut dilakukan dengan 5 orang berdiri dengan kedua tangan bertumpu pada keranjang. Nah, setelah itu baru ada nyanyian dilakukan boleh, dikidungkan boleh, ya. Namun yang utamanya adalah fokus. Kita giring dia, kita hipno dia. Bagaimana menghirup nafas yang kadar oksigennya ini harus kita bawa ke otak, kita salurkan ke arah kedua tangan, maka jangan kaget, ilmu fisika akan mulai bekerja. Nah, disitulah akhirnya terjadilah gerakan antara satu dan yang lain, sehingga kalau dia lebih fokus, maka dia tidak hanya sekedar bergerak biasa, tetapi dia akan melompat-lompat. Ya. Ini kalau pemainnya fokus. Setelah itu, inilah yang saya bilang, kekayaan negeri ini, bagaimana medan listrik manusia dibangun. Sehingga manusia itu punya medan magnet untuk menarik apa kebutuhan kehidupan. Nah, banyak sekali persoalan yang bisa dilakukan. Setelah mereka main, kita lihat di antara mereka siapa yang paling fokus. Nah, itu bisa kita arahkan. Misalnya mendeteksi seseorang, orang ini punya kadar tubuh sakit yang di mana. Bisa ya, Mbak? Bisa. Bukan Nyai Pututnya, tetapi adalah pelakunya, pemainnya. Karena kita lihat di mana mereka yang fokus. Ini adalah alat saja, sarana saja. Maka kala mereka dimainkan dan fokus, ini dibutuhkan tanah lapang yang agak lebar, karena dia akan berlari ke kanan dan ke kiri. Itu Nyai Putut. Nyai Putut. Nah, ini sudah dipopulerkan sejak kapan, Mbah, di Kota Malang? Kami meneliti lebih kurang 15 tahun. Wah, luar biasa. Dasar kami adalah seni tari. Kebetulan saya juga dari Pencak-Dor dan belajar spiritual. Nah, dari situ kami mencari dan meneliti bahwa ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal mitos, mistis. Ini murni bagaimana kita membangun diri, bagaimana kita membangun energi manusia itu. Nah, inilah saatnya ini kita berikan kepada dunia pendidikan tingkat anak-anak. Karena membentuk karakter mereka ini saatnya. Sekarang, kalau saya bilang, mohon maaf, agak ekstrim saya bilang. Bagaimana, Mbak? Hari ini SMP sampai yang ke atas, ayo kita ikat buang ke laut, cegur. Kita bangun generasi baru 25 tahun ke depan, bangsa ini harus menjadi bangsa yang cerdas. Wah. Lalu bagaimana antusiasme masyarakat ketika Nyai Putut atau permainan tradisional lainnya mulai dipopulerkan di Kota Malang? Pertama sih takut-takut semacam apa yang panjenengan utarakan. Betul. Tetapi begitu satu sudah mencoba, yang lainnya akan berebut mencoba. Ketagihan ya, jadi seru juga ya main ini. Perlu diketahui bahwa permainan ini tanpa saya, ini pun bisa dikerjakan.
panjenengan sendiri bisa juga membantu untuk mengerjakan. Oke. Jadi tidak harus ada Mbah Yongki. Setelah teknik kami berikan, polanya kami berikan, mereka bisa bermain sendiri. Wah. Tidak ada hal yang negatif dan tidak akan menimbulkan hal yang negatif. Oke, siap. Terakhir, Mbah, pesan untuk masyarakat tentang permainan tradisional yang ada di Kota Malang, khususnya Nyai Putut ini. Ya, sahabat, saudara, masyarakat yang saya cintai Kota Malang, semoga permainan tradisional mari kita kembalikan, kita bedah. Bukan sekedar Nyai Putut saja, masih banyak yang lain. Ada cublek-cublek suweng, ada permainan entik, ada permainan yang namanya gobak sodor, ada yang namanya Victor. Semuanya adalah untuk mengembalikan karakter bangsa. Salam budaya. Baik, terima kasih banyak Mbah Yongki. Semoga apa yang Sama-sama. dicita-citakan juga bisa terwujud dan menumbuhkan generasi-generasi yang sangat aware terhadap budaya tentunya. Terima Baik pemirsa, terima kasih pada Mbah Yongki yang sudah menjelaskan tentang bagaimana Nyai Putut dan permainan tradisional. Jangan kemana-mana karena di segmen berikutnya kita akan berbincang dengan Ibu Dian selaku Kabid Kebudayaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Tetap di program Let's Talk. Baik, terima kasih banyak Mbak Yongki, Terima kasih. luar biasa. Ada Semangat. kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mantap, keren, keren, keren. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Mbah Yongki. Nah, pada segmen kali ini kita akan berbicara lebih jauh tentang permainan Nyai Putut. Mbah, gimana sih cara bermainnya? Pasti pemirsa penasaran. Ada cara-cara khusus kah? Atau mungkin bisa dicontohkan sedikit untuk bisa diketahui oleh masyarakat? Iya. Sebelum kami masuk di dalam permainan, bahwa ini kalau diberi alat yang atas ini sebuah stick dan alat tulis, maka namanya Jai Langkung. Nah, kalau sudah mendengar kata Jai Langkung, ini sudah wah, Takut. horor ini kan gitu ya. Sebenarnya tidak. Oke. Ya. Nah, inilah bagaimana kekuatan intuisi. Maka kalau hari ini kita belajar hipno ke dunia barat, memakai otak kiri dan otak kanan dan otak tengah, di Jawa serat dengan hipno. Kita lebih mampu main hipno. Dilakukannya adalah kalau dengan alat tulis, dengan duduk, maka dipegang oleh 2 orang dan 1 orang pawang. Penghipno, ya, atau pawangnya. Nah, kalau ini bermain dengan Nyai Putut dilakukan dengan 5 orang berdiri dengan kedua tangan bertumpu pada keranjang.
Nah, setelah itu baru ada nyanyian, dilakukan boleh, dikidungkan boleh, ya. Namun yang utamanya adalah fokus. Fokus. Kita giring dia, kita hipno dia. Bagaimana menghirup nafas yang kadar oksigennya ini harus kita bawa ke otak, kita salurkan ke arah kedua tangan, maka jangan kaget, ilmu fisika akan mulai bekerja. Nah, disitulah akhirnya terjadilah gerakan antara satu dan yang lain, sehingga kalau dia lebih fokus, maka dia tidak hanya sekedar bergerak biasa, tetapi dia akan melompat. Ya. Ini kalau pemainnya fokus. Setelah itu, inilah yang saya bilang, kekayaan negeri ini, bagaimana medan listrik manusia dibangun sehingga manusia itu punya medan magnet untuk menarik apa kebutuhan kehidupan. Nah, banyak sekali persoalan yang bisa dilakukan. Setelah mereka main, kita lihat di antara mereka siapa yang paling fokus. Nah, itu bisa kita arahkan. Misalnya mendeteksi seseorang, orang ini punya kadar tubuh sakit yang di mana. Oh, bisa ya, Mbak? Bisa. Bukan Nyai Pututnya, tetapi adalah pelakunya, pemainnya. Karena kita lihat di mana mereka yang fokus. Ini adalah alat saja, sarana saja. Maka kala mereka dimainkan dan fokus, ini dibutuhkan tanah lapang yang agak lebar, karena dia akan berlari ke kanan dan ke kiri. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Nah, pada segmen ini kita akan berbincang bersama dengan Ibu Dian Kuntari, SSTP MSI. Beliau selaku Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu. Nah, kita masih mau berbincang mengenai permainan tradisional yang merupakan salah satu elemen juga dari kebudayaan di Indonesia, nggih Bu, yang harus dilestarikan. Kalau di Kota Malang sendiri, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, permainan apa Bu yang sedang dilestarikan gencar-gencarnya saat ini? Monggo. Iya, terima kasih Mbak. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa memang permainan tradisional ini memang salah satu unsur salah satu objek kemajuan kebudayaan, gitu ya. Dan ini sedang kita lestarikan, sedang kita perkenalkan kepada anak didik kami yang ada di SD maupun SMP. Nah, ini ada permainan, ada egrang gitu ya. Terus yang itu ya Bu ya, sambil jinjit. Betul, yang tinggi itu. Wah, seru. Terus ada juga yang permainan tali itu. Ini dari karet Bu ya. Iya, betul sekali. Terus apa namanya? Vektor gitu ya. Itu kan macam-macam ya. Nah, itu kita sesuaikan dengan usia mereka gitu ya. Jadi kita sesuaikan agar mereka juga kenal bahwa ada permainan tradisional selain menyenangkan juga menyehatkan. Bisa berkeringat Bu ya. Betul sekali. Beda sekali dengan anak zaman sekarang, apalagi saat pandemi. Yes, betul sekali. Kita lebih terpapar dengan semua yang serba digital. Iya, betul sekali, betul sekali. Bu, nah ini menarik nih. Tadi ada beberapa permainan. Kira-kira kalau disesuaikan dengan usia, yang boleh main ini usia berapa aja Bu? Karena kami memang konsentrasinya ke anak-anak SD SMP gitu ya. Jadi yang kita perkenalkan ke mereka ini adalah permainan-permainan yang bisa dilakukan oleh mereka. Oke. Kalau zaman Ibu dulu merasakan permainan ini seperti apa? Seperti apa Bu serunya dulu? Kalau zaman dulu kan nggak ada gadget ya, kan? Iya sih. Terus waktu-waktu kita berkumpul dengan teman-teman, terus apa namanya, kita bermain, kalau cewek itu ya ada dakon. Iya, saya juga masih zaman itu. Masih ya, betul sekali. Terus ada apa, main bekel gitu kan. Betul. Nah itu kan juga kalau yang permainan-permainan khususnya untuk wanita seperti itu kan diajarkan untuk bermain secara
apa namanya, gamenya ini bukan game yang biasa kalau menurut saya ya. Ini juga Mengasah keterampilan juga. betul sekali. Selain itu juga ini ya, mengajarkan kita untuk tertib. Kan gitu. Ya kan, kalau belum waktunya bermain, kita nunggu dulu. Oh, benar. Gitu. Dan juga belajar teamwork, Bu ya. Kan Iya, ada betul beberapa sekali. teman yang bermain bersama. Betul Wah, sekali. Seru. Bu, apakah permainan-permainan ini juga sudah didaftarkan pada warisan tak benda? Nah, kalau yang seperti itu ya, kalau yang warisan tak benda, itu kebetulan untuk yang permainan-permainan ini ada satu yang sudah kita daftarkan sampai di tingkat nasional. Nah, ini karena memang ketentuannya harus pencatatan dulu untuk 1 tahun, maka permainan tersebut tercatat dulu di nasional. Siap. Gitu. Dengan acara yang tadi sudah diadakan, mengundang teman-teman dari SD dan sebagainya, bagaimana Bu respon dari mereka? Sangat excited kah? Atau bahkan pengen nyoba di rumah untuk bermain itu? Excited banget. Sepertinya mereka juga jarang banget ya Bahkan mungkin bermain baru tahu, seperti Bu, itu. ya? Iya, betul sekali. Dan juga kita perkenalkan juga tadi setelah bermain gitu ya, kita ajak mereka untuk minum jamu. Seru banget minum jamu. Terus makan makanan tradisional gitu. Wah, luar biasa. Ini semoga bukan hanya menjadi program yang sekali ada gitu Bu ya, tapi bisa continue. Jadi Mudah-mudahan. lebih banyak masyarakat Kota Malang yang merasakan permainan seperti ini sambil ngicipin jamu. Iya, Siap. mudah-mudahan. Baik, terima kasih banyak Ibu Dian sudah Iya. berkenan untuk sharing. Sukses terus Bu untuk semua Amin, program-programnya. amin. Dan semoga memang masyarakat khususnya Kota Malang juga semakin aware dengan kebudayaan yang ada di Kota Malang dan juga di Indonesia. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang pada episode kali ini. Saya Nisa dan seluruhku pamit undur diri. Terima kasih atas bersama Nada dan sampai jumpa.